Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membahas siklus SDM dan penggajian atau keuangan. Dimulai perkenalan diri dari saya. Saya Rizka Amelia Safitri dengan NIM 20231068. Saya Alicia Rasti dengan NIM 20231006. Saya Muhammad Fatur Rahman Aktiva dengan NIM 20231042. Saya Fadil Pradana dengan NIM 20231024. Baik, kita langsung ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya. Pertama, kita akan membahas apa sih itu siklus penggajian. Jadi, siklus penggajian adalah proses yang melibatkan perhitungan dan pembayaran gaji kepada karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Di mana dalam siklus penggajian ini atau sumber daya manusia dan keuangan mencakup aktivitas pembayaran gaji karyawan dan pengelolaan tunjangan karyawan. Ini melibatkan langkah-langkah seperti ketetapan waktu, perhitungan gaji, dan manajemen manfaat. Dan sistem penggajian ini merupakan bagian penting dari sistem informasi akuntansi organisasi, memastikan bahwa karyawan itu dibayar secara cepat dan akurat. Jadi, sistem ini juga mengendalikan pengendalian internal untuk mengamankan proses penggajian. Nah, siklus penggajian ini memiliki tujuan dan manfaat, di mana tujuan utama dari siklus penggajian ini adalah untuk memastikan bahwa karyawan dibayar secara akurat dan tepat waktu, sesuai dengan kebijakan perusahaan dan peraturan pemerintah. Dan manfaat dari siklus ini yakni dikelola dengan baik, mencakup pengalaman, keterlibatan, dan produktivitas karyawan yang positif. Selanjutnya, ada nih pihak yang terkait dalam siklus penggajian, biasanya dikelola oleh Departemen SDM atau Keuangan, tergantung pada struktur organisasi. Nah, di sini juga ada aktivitas atau alur atau proses dalam siklus penggajian. Nah, itu meliputi apa? Ini ada 5. Yang pertama, memperbarui informasi karyawan. Yang kedua, memasuki jam kerja. Yang ketiga, mengurangi pajak dan manfaat dari penghasilan kotor untuk menghitung penghasilan bersih. 4. Memberikan kompensasi melalui berbagai metode seperti deposit langsung, cek, kartu penggajian, uang tunai, atau dompet seluler. Nah, yang terakhir, rutin melakukan audit penggajian untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya akan dibahas oleh Patut. Selanjutnya kita akan membahas proses penggajian. Penggajian adalah semua gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Para manajer, pegawai administrasi, dan pegawai penjualan biasanya mendapat gaji dari perusahaan yang jumlahnya tetap. Langkah-langkah proses penggajian itu yang pertama adalah pengumpulan data karyawan. Informasi dasar karyawan seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi kontak dikumpulkan dan disimpan dalam database penggajian. Yang kedua, penghitungan waktu dan kehadiran. Sistem penggajian memantau waktu masuk dan keluar karyawan untuk menghitung jumlah jam kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan absensi fisik atau melalui sistem elektronik, seperti kartu absen atau perangkat lunak otomatis. Yang ketiga, penghitungan gaji. Gaji karyawan dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat gaji dasar, jam kerja, lembur, tunjangan, dan potongan-potongan yang berlaku. Sistem penggajian mengambil data yang relevan dan melakukan penghitungan untuk setiap karyawan. Yang keempat, pemotongan pajak dan potongan lainnya. Sistem penggajian memperhitungkan pemotongan pajak penghasilan karyawan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, potongan untuk asuransi kesehatan, dana pensiun, dan manfaat lainnya juga diperhitungkan jika berlaku. Yang kelima, pembayaran gaji. Setelah perhitungan gaji selesai, sistem penggajian menghasilkan slip gaji atau laporan gaji untuk setiap karyawan. Pembayaran gaji dapat dilakukan melalui transfer bank, cek, atau metode pembayaran lainnya sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang ketujuh, laporan dan administrasi. Sistem penggajian juga menghasilkan laporan yang berisi informasi tentang total gaji yang dibayarkan, pemotongan yang dilakukan, dan rincian lainnya yang relevan. Laporan ini digunakan untuk keperluan akuntansi, pelaporan pajak, dan audit internal. Next. Selanjutnya adalah manajemen manfaat karyawan.
Manajemen manfaat karyawan adalah proses merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi manfaat yang diberikan kepada karyawan selain dari gaji pokok, seperti asuransi kesehatan, program pensiun, cuti, dan tunjangan lainnya. Nah, langkah-langkah pertama manajemen manfaat karyawan yaitu langkah pertama dalam manajemen manfaat karyawan adalah menyusun kebijakan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan karyawan dan tujuan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan harus mengkomunikasikan manfaat yang tersedia kepada karyawan dengan jelas, termasuk syarat dan ketentuan yang berlaku. Evaluasi terhadap efektivitas program manfaat juga diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat yang disediakan sesuai dengan harapan karyawan dan mendukung tujuan perusahaan dalam menjaga kesejahteraan dan produktivitas karyawan. Dengan memperhatikan proses penggajian yang teliti dan manajemen manfaat karyawan yang efektif, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan merasa dihargai dan didukung dalam mencapai kesejahteraan dan produktivitas yang optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas identifikasi bagaimana transaksi dicatat dan diproses dalam sistem. Siklus sumber daya manusia atau SDM dan penggajian melibatkan sejumlah aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait. Dalam suatu perusahaan, siklus penggajian meliputi aktivitas seperti merekrut atau mempekerjakan karyawan, yang kedua pelatihan, ketiga penugasan pekerjaan, keempat penggajian, kelima evaluasi kerja, keenam pemrosesan data transaksi terkait aktivitas karyawan. Aktivitas-aktivitas ini dapat dibagi ke dalam sistem manajemen sumber daya manusia dan sistem penggajian. Next. Proses penggajian meliputi langkah-langkah seperti yang pertama memperbarui database induk penggajian, yang kedua memvalidasi data waktu dan kehadiran, ketiga menyiapkan penggajian, keempat menghitung gaji bersih, kelima membuat daftar penggajian dan potongan. Potongan penggajian meliputi pajak penghasilan, iuran asuransi, dan potongan sukarela. Seluruh transaksi penggajian harus dicatat, divalidasi, dan diproses secara akurat dan efisien. Selanjutnya, laporan penggajian dan personalia biasanya dibuat untuk mencatat dan menganalisis informasi terkait gaji, upah, dan data personal karyawan. Laporan-laporan ini kemudian digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen terkait sumber daya manusia dan biaya. Yang pertama, ada jurnal penggajian. Laporan ini dibuat dari file transaksi penggajian dan umumnya mencantumkan nama karyawan, jumlah penggajian kotor dan bersih, jumlah pemotongan, serta klasifikasi transaksi. Yang kedua, file transaksi penggajian. File yang dibuat oleh komputer ini mencantumkan semua transaksi penggajian yang diproses oleh sistem akuntansi selama satu periode. File tersebut berisi semua informasi yang dimasukkan ke dalam sistem dan informasi tentang setiap transaksi. Yang ketiga, catatan kepegawaian. Meliputi data seperti tanggal mulai bekerja, investigasi personil, tingkat pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, evaluasi kerja, dan tanggal berhenti bekerja. Yang keempat, pembuatan bukti potong PPh dan pembayaran pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan mewajibkan perusahaan selaku wajib potong pajak atas penghasilan karyawan untuk membayarkan ke kas negara dengan tepat. Nah, di sini ada contoh konkret terhadap jurnal yang dari sumber yang sudah kami terapkan. Di sini jurnal tersebut mengkaji pada industri mebel ayu yang dilakukan pada prosedurnya. Nah, di sini prosedurnya yang pertama ada presensi karyawan, di mana presensi ini dilakukan untuk merekam data kehadiran dari para karyawan. Presensinya dilakukan secara manual, yaitu para karyawan dari mebel ayu ini akan menulis sendiri pada daftar hadir atau formulir kertas tersebut. Yang kedua ada rekap presensi. Rekap presensi ini dilakukan dengan menyalin semua daftar presensi karyawan yang ada pada buku daftar hadir atau formulir kertas. Jadi daftar presensi itu akan dikumpulkan kemudian diperiksa dan
verifikasi untuk memastikan keakuratannya. Kemudian data tersebut akan diolah untuk perhitungan total kehadiran, tingkat kehadiran maupun durasi dalam pekerjaan peneliti. Yang ketiga, presensi karyawan. Gaji yang diberikan oleh pemilik kepada karyawan di Mebel Ayu ini dilakukan seminggu sekali. Perhitungannya dilakukan dengan melihat rekapan presensi dan tingkat kehadiran maupun durasi dalam pengerjaan furnitur tersebut. Jika presensi maupun durasi pengerjaan yang dilakukan karyawan sangat baik, maka karyawan disebut akan mendapat gaji yang lebih besar. Yang keempat, pembayaran gaji. Prosedur ini memiliki tujuan yaitu untuk membayarkan sejumlah gaji yang telah menjadi hak bagi karyawan yang telah bekerja. Gaji ini disampaikan langsung kepada karyawan yang bersangkutan tanpa perantara apapun, yaitu dilakukan secara tunai tanpa transfer ke antar rekening bank karyawan. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.